Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan teman-teman ya tentang satu kitab teman-teman. Yang kitab ini karangan Syekh Hasyim Asy'ari ya rahimahullah ya. Yang kitab ini digunakan, yang sekarang juga viral teman-teman. Memang dari dulu ini orang-orang yang nggak suka dengan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan kaum muslimin, terutama itu maulid ya, itu perayaan maulid Nabi, ini kitab ini digunakan untuk menyerang ya. Dan sekarang lagi viral nih di Madura itu ada ya. Jadi kitab inilah yang digunakan untuk menyerang kaum muslimin, artinya digunakan sebagai dalilnya bahwa Syekh Hasyim Asy'ari pun pendiri NU melarang daripada perayaan maulid katanya. Dan juga lebih ininya juga saya akan tampilkan videonya sebentar ya, biar tidak jadi fitnah ya. Memang betul mereka mencatut atau menggunakan kitab itu, kitab yang kita akan bahas sekarang ini. Jadi setelah video ini kita akan bahas isi kitabnya, saya akan tampilkan kitabnya langsung di layar ini biar kita sama-sama baca sama-sama apa sebenarnya maksudnya gitu, apa isi kitabnya. Oke, kita tampilkan videonya dulu sebentar. Adanya perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini agar umat Islam merayakan. Ini pernyataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Hasyim Asy'ari, pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenapa kita mengikuti perayaan Maulid Nabi? Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Mestinya kita mengikuti apa yang diwacangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau memang kita mengikuti pendapat beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang keras Kiai Haji Asy'ari. Di mana beliau melarangnya? Di dalam kitabnya, bisa dilihat nanti di dalam kitabnya, dalam At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Maulid Bil Munkarat ini. Ini teman-teman, jadi ini kitabnya ya. Nah, ini kitabnya. Jadi judul kitab itu At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Munkarat. Jadi sebenarnya teman-teman ya, dari judulnya saja ini kita sudah paham teman-teman. Jadi judulnya saja sudah paham bahwasanya Syekh Hasyim Asy'ari tidak melarang Maulid Nabi. Tapi yang dilarang itulah orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, orang-orang liman itu. Orang-orang yang merayakan Maulid Nabi dengan cara munkarat, dengan cara yang keluar dari syariat, tidak disyariatkan, dengan cara dosa, dengan cara perbuatan salah itu. Jadi judul kitab ini menjelaskan bahwa peringatan keras ya, peringatan keras, peringatan yang wajib disampaikan kepada orang-orang yang merayakan maulid, yang mengadakan maulid itu. Yasna ya, membuat, merayakan ya perayaan maulid Nabi dengan cara mungkarot, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang keluar dari syariat. Nah, itu yang beliau peringati, itu yang beliau nasihati, itu yang beliau jelaskan. Nah, maka biar kita tidak panjang lebar, kita langsung saja ke dalam pembahasan kitabnya teman-teman ya. Nah, jadi kita buka kitabnya langsung teman-teman. Ini, jadi kita langsung saja membaca kepada intinya teman-teman. Jadi yang pertama ya, kita bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ra'aitu fi lailatil isnain al-khamis wal 20 min syahri Rabi'il Awal min syuhuri sanah al-khamisah wal khamsina ba'dal alf wa thalathimi'ah min al-hijrah unasan min talabah al-ilm ba'dil ma'ahid ad-diniyah ya'maluna al-ijtima' bismil maulid wahdaru lidzalika alatil malahi thumma qara'u
yasiran minal Qur'an wal akhbaril waridah fi mabda' amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati wa ma ba'dahu min sirahil mubarakat summa syara'u fil munkarat. Jadi teman-teman, jadi beliau menjelaskan di sini, menceritakan ya bahwa pernah beliau melihat pada malam Senin tanggal 25 Rabiul Awal ya, itu tahun 1355 Hijriyah, di salah satu pesantren ya, di salah satu pondok pesantren. Jadi sekumpulan para santri, mereka itu mengadakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau dinamakan perayaan Maulid Nabi. Nah, di situ mereka merayakan tuh dengan cara menghadirkan atau dengan cara menggunakan alat musik, lalu mereka membaca Al-Quran, juga membacakan sirah Nabi ya, kisah-kisah Nabi tentang keberkahan Rasulullah di awal atau kelahiran dan sesudahnya. Namun setelah itu mereka itu melakukan kemungkaran. Apa yang disebutkan kemungkaran di sini yaitu dengan cara melakukan permainan seperti pencak silat, tinju, memukul-mukul rebana ya. Dan di sana dihadiri ya oleh para wanita-wanita ya. Mereka para wanita-wanita ya yang tidak halal ya, wanita-wanita yang haram berkumpul dengannya. Dan tidak saja itu ya, di dalam perayaan Maulid itu ya, mereka merayakan dengan cara melakukan perjudian, berbaur campur satu, laki perempuan tertawa terbahak-bahak bercanda di dalam masjid dengan teriak-teriak. Maka beliau melihat keadaan itu, maka beliau langsung melarang ya, menolak kegiatan itu, artinya membubarkanlah mereka itu, sehingga mereka pun bubar ya. Mereka pun bubar, tidak melanjutkan perbuatan itu ya, karena beliau risau, sedih melihat keadaan itu. Jangan sampai nanti orang-orang awam ini akan menganggap itu adalah perbuatan yang baik ya. Apa perbuatan yang baik itu? Dengan perayaannya itu, bukan maulidnya yang beliau larang, tetapi perayaan, merayakan dengan cara yang mungkarat itu, dengan hal-hal seperti itu. Makanya beliau itu melarang itu. Jadi beliau menjelaskan dalam kitabnya ini ya, untuk apa ya, bukan maulidnya yang dilarang, tetapi merayakan maulid dengan cara tidak baik. Dan itu pun seluruh ulama melarang hal seperti itu. Jadi bukan maulidnya, tetapi merayakan maulid dengan cara seperti itu. Dan saya pun pribadi sering dalam khutbah-khutbah, dalam bayan, bahasa Jawa tabliknya, itu menyampaikan. Jadi kalimat senang gembira dengan kelahiran itu dia dengan cara yang syar'i, dengan cara yang tidak dilarang dalam agama. Tapi dengan cara yang dilarang itu seluruh ulama. Ya, tapi bukan maulidnya. Ya, bukan perayaan maulid itu yang dilarang, namun cara merayakan maulid itu yang dilarang. Nah, ini yang salah digunakan oleh orang-orang Wahabi. Dia pakai kitab ini untuk menyerang daripada amalan Ahlussunnah wal Jamaah atau orang yang merayakan maulid Nabi dengan ungkapan bahwa ini dilarang oleh Imam Asy'ari ini, oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak, tetapi yang beliau larang, yang beliau tentang itu adalah cara. Jadi saya tambahkan di sini, seperti misalnya ada orang bermaksiat di dalam masjid. Jadi orang yang bermaksiat itu yang dilarang, bukan masjidnya yang salah. Bukan masjid yang kita robohkan, enggak. Orang yang melakukan maksiat di dalam masjid itu yang kita usir, yang kita keluarkan dari masjid. Seperti itu. Nah, coba kita lihat di tanbih awal lagi. Di tanbih awal, peringatan yang pertama di sini, beliau jelaskan. Ini tentang bahwa maulid itu tidak dilarang, tapi perayaan cara itu. Beliau katakan, yu'khadhu min kalamil ulama al-ati dzikruhu annal maulid alladhi yastahibbuhu al-a'immah wa ijtima'un nas wa qira'ah ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbar
al-waridah fil mabda amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi hamlihi wa maulidihi minal irhasat wa ma ba'dahu min sirihil mubarakat thumma yudha'u lahum ta'amun ya'kulunahu wa yansarifuna wa in zadu ala dhalik daraba dufuf ma'a mura'ah al-adab. Jadi beliau jelaskan di sini ya tentang kebolehan. Ya. Jadi diambil dari pendapat para ulama, itu kata beliau, yukhadhu min kalam ulama. Jadi ambil dari pendapat para ulama bahwa merayakan atau peringatan Maulid Nabi yang disukai, ya, yang disukai, yang boleh. Artinya kan boleh perayaannya. Nah, caranya yang beliau larang, yaitu dengan cara apa? Adalah berkumpulnya orang-orang di suatu majelis, lalu memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, riwayat-riwayat tentang Nabi, ya, mulai kelahiran beliau, perjuangan, perjalanan Rasulullah SAW yang penuh dengan keberkahan. Kemudian dihidangkannya makanan kepada mereka yang hadir itu. Nah, setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Apabila menambahkan di acara itu dengan cara menabuh rebana atau dengan qasidah, dengan apa, maka lakukan dengan cara beradab, dengan cara yang tidak menyimpang dari syariat. Jadi kalimat beliau ini, ya, kalimat beliau setelah itu, jadi jangan dipotong, lanjutkan. Ini kalimat beliau dalam kitab nih, kita lihat. Ya, jadi tidak dilarang perayaan Maulid, tapi cara merayakan itu yang beliau larang. Maka beliau jelaskan cara yang disepakati kebolehannya oleh seluruh para ulama adalah dengan cara seperti itu yang praktek kita lakukan selama ini secara umum. Nah, makanya beliau dalam awalnya itu kan beliau jelaskanlah sebagian atau di salah satu daripada pondok pesantren yang beliau lihat, bukan secara umum. Nah, tapi secara umum kita ini kebanyakan itu dengan cara yang baik, itu mengundang ulama, para tuan guru, kiai kita, ya, nasihat di dalam masjid, kemudian setelah itu makan-makan. Itu yang dijelaskan oleh beliau. Bahkan kalau yang pertama itu, cara yang pertama yang beliau lihat itu, bahkan bukan hanya beliau larang dan apa, beliau kecam perbuatan itu, beliau ingkari perbuatan itu, ya. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat diharamkan. Nah, coba kalian lihat dalam tanbih yang kedua, ya. Beliau katakan amalul maulid alal wasfi alladhi wasabtuhu awalan haramun la yakhtalifu bi hurmatin ithnani wala yantatihu bi man'ihi. Jadi beliau jelaskan di sini, ya. Jadi amalan perayaan memperingati Maulid dengan cara yang dijelaskan pertama tadi. Nah, yang jelaskan tadi yang beliau lihat itu, di salah satu pondok yang beliau lihat itu, cara seperti ini adalah cara yang haram secara mutlak, tidak boleh. Dan itu tidak ada la yakhtalifu atau la takhtalifu, tidak ada ikhtilaf, ya. Di kalangan seluruh ulama itu tidak ada ikhtilaf tentang keharaman merayakan Maulid dengan cara yang mungkarot, ya, dengan cara mungkar, ya. Nah, jadi perayaan seperti yang dilarang. Jadi tidak ada dua orang ulama pun yang berselisih mengenai keharamannya, itu tidak ada. Begitupun dalam hal larangannya itu tidak ada. Bahkan tidak ada seekor kambing jantan pun, kata beliau, yang berani menerobosnya. Itu saking tidak ada ulama yang membolehkan. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang pun gak ada satupun kiai, ulama, tuan guru yang membolehkan perayaan dengan cara yang mungkarot, dengan cara yang joget-joget dan lain sebagainya. Gak ada itu. Walaupun ada mungkin di mana, tetapi ulama gak ada yang membolehkan itu. Itu bukan Syekh Hasyim Asy'ari saja, seluruh ulama. Nah, begitupun dalam dan orang-orang yang mempunyai harga diri, kata beliau, dan iman, ia pun tidak menganggap baik daripada perbuatan itu. Nah, itu. Jadi sampai beliau katakan bukan ulama saja, orang yang memiliki harga diri dan iman,
Dia bukan ulama, orang biasa, tetapi sudah mengatakan itu buruk itu. Perbuatan seperti itu, ada judi misalnya di dalam perayaan Maulid. Tetapi di sana ada judi-judi, artinya kan ada hal-hal seperti lempar ini, lempar itu dan lain sebagainya. Macam cara orang membuat perayaan. Itu orang biasa pun bukan ulama tuh menganggap sudah salah. Ya, jadi kata beliau, sungguh yang menyukai hal-hal demikian itu hanyalah orang-orang yang telah tertutup mata hatinya, basirahnya, dan sangat kuat kecintaannya dalam makan dan minum, arti kecintaan pada dunia, kecintaan kepada kesenangan saja. Ya, orang seperti itu takut celaan orang lain karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu, maksudnya. Jadi serta tidak pernah terlintas di pikiran mereka, di benak mereka, bahwa itu adalah perbuatan dosa atau dosa besar. Jadi mereka anggap itu biasa. Perbuatan seperti itu, mereka tidak berpikir bahwa ini adalah Maulid Rasulullah, ya, kelahiran Rasulullah. Tetapi karena kecintaan dengan dunia, kesenangan mereka. Demikian pula kata beliau, menyempatkan hadir di acara seperti itu, ya, serta memberikan harta untuk acara itu, semuanya hukumnya haram dan sangat diharamkan karena munculnya banyak kerusakan di dalamnya. Itu kata beliau. Jadi beliau jelaskan seperti itu. Dan itu seluruh ulama itu. Nggak ada ulama yang membolehkan. Yang membolehkan itu kecuali orang-orang yang cinta dunia dan orang-orang yang tertutup hatinya. Jadi itu teman-teman, penjelasan kitab karangan Syekh Hasyim Asy'ari yang dipelintir oleh sebagian orang yang tidak suka dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digunakan kitab itu. Padahal dalam kitab itu, ya, lebih jelasnya teman-teman beli saja kitabnya, kemudian baca semuanya teman-teman, ya. Yang jelas di sana itu Imam Asy'ari tidak melarang perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang beliau larang adalah orang-orang yang merayakan Maulid dengan cara tidak benar, dengan cara hura-hura, dengan cara perayaan-perayaan yang dilarang oleh syariat. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.